A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya, Bang Sultan Diko. Kali ini kita akan melanjutkan cerita yang berjudul Penunggu Pohon Beringin Part 3. Hei Ibrahim, kau bicara dengan siapa? Tanya Manap yang baru saja datang. Apa maksud Mang Manap? Menurut Mamang, saya bicara sendiri, jawab Ibrahim. Lihatlah, tidak ada siapapun di sekitarmu, tegas Manap. Ibrahim mengedarkan pandangannya. Ia terkejut tatkala mengetahui bahwa tak seorang pun yang berada di sekitarnya. Bahkan perempuan tua yang tadi berbicara dengannya sudah tidak ada lagi. Ya Tuhan, kemana perginya perempuan tadi? Ibrahim membatin. Ia tidak habis pikir. Jika memang sedari tadi di sekitarnya tidak ada orang lain selain dirinya, lantas siapa nenek tua yang berbicara dengannya tadi? Sebaiknya segeralah pergi dari sana, ujar Manap sembari berlalu. Dengan membawa perasaan yang berkecamuk, Ibrahim bergegas menghampiri hewan ternaknya dan berniat ingin segera pergi dari bawah pohon raksasa itu. Namun saat ia mendekati dan ambilnya, betapa terkejutnya tak kala mendapati kambing tersebut telah tewas dengan cara separuh tubuhnya habis seperti dimakan binatang buas. Ibrahim bergidik, bulu kuduknya meremang, menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan pohon ini. Ia segera pergi dari sana. Namun saat sampai di rumah, kejadian aneh tersebut masih saja tak jua sirna dalam pikirannya. Keanehan yang dialaminya di bawah pohon beringin itu sungguh di luar nalar. Siapa nenek itu ya? Gumam Ibrahim. Sejurus kemudian saat masih memikirkan semua itu, tiba-tiba saja indera penglihatannya seolah melihat kambingnya yang ditemukan tewas di bawah pohon beringin tadi kini berada di sekitar rumahnya. Loh, ini kan kambing saya. Lantas tadi itu apa? Ibrahim membatin. Ia semakin tidak mengerti dengan apa yang dialaminya hari ini. Semua kejadian nampak aneh. Ciki-ciku yang gadut, ciki-ciku yang gadut. Saat sedang kebingungan atas kebenaran tentang kambingnya, tiba-tiba Ibrahim melihat Damayanti yang berlari kecil sembari melompat-lompat sambil bernyanyi dengan riangnya. Hai Mang Ibrahim, sapa Damayanti. Bukan Mang Ibrahim Damayanti, tapi Ibrahim, hardik Ibrahim. Ia selalu mengingatkan gadis kecil itu tak kala memanggil namanya dengan sebutan Mang Ibrahim. Iya Mang Ibrahim, hehehe, jawab Damayanti. Kemudian ia berlalu dan kembali dengan riangnya menyanyikan lagu itu lagi. Ibrahim hanya menggelengkan kepala melihat perangai Damayanti, gadis periang yang selalu memanggilnya dengan nama Mang Ibrahim. Ia kemudian kembali mengamati kambingnya yang saat ini telah masuk ke dalam kandang dan memakan rumput dengan lahap. Ah, sudahlah. Yang penting kambing saya tidak apa-apa, ujar Ibrahim. Ia mengabaikan semua kejadian yang dialaminya hari ini. Hari itu semua nampak normal-normal saja. Tidak ada lagi kejadian yang aneh yang terbilang di luar nalar. Terlihat di perkarangan rumah Bijati, Damayanti dan Mirna sedang bermain sodayan. Mereka nampak bergembira, bercanda, gurau penuh tawa. Seperti hari-hari sebelumnya, semua tampak biasa-biasa saja. Sekitar jam 4 sore, Bijati pulang dari hutan sehabis mengambil kayu bakar. Kali ini ia membawa banyak ranting kering, sampai-sampai keranjang yang dibawanya membumbung tinggi. Banyak dapat kayu bakarnya hari ini, Bijati? Tanya Ibrahim. Alhamdulillah. Yati perlahan menurunkan keranjangnya
Kemudian menyusun kayu bakar itu menjadi beberapa bagian. Lalu ia mengikatnya dengan tali untuk persiapan jualan besok di pasar tradisional. Namun tidak lama terdengar suara riuh penduduk. Terlihat warga beramai-ramai memikul tandu kayu seperti keranda mayat. Seseorang berbaring di atasnya. Seluruh tubuh orang itu berlumuran darah. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Gumam Yati. Kemudian ia bergegas menuju jalan untuk melihat dan memastikan apa yang sedang terjadi. Cahaya sungset sore itu tampak merah seperti darah, seolah langit memberi isyarat bahwa tidak lama lagi akan ada tragedi yang mengerikan. Yati tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang sedang mengalami musibah ini. Darah yang begitu banyak membuatnya tidak punya keberanian untuk melihat lebih dekat lagi. "Him, siapa itu? Apa yang terjadi padanya?" tanya Yati pada Ibrahim. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, Bi. Terlalu banyak darah. Tapi kata orang, itu tadi adalah Tamrin. Ia meninggal dunia, tertimpa pohon. Kepalanya pecah." Jelas Ibrahim. Sore itu suasana nampak begitu mencekam. Kematian tragis yang dialami Tamrin menjadikannya orang pertama semenjak 5 tahun terakhir. Darah masih terus saja mengalir. Bau anyir menyengat seolah memenuhi rumah duka. Warga memutuskan untuk segera dimakamkan mengingat masih ada waktu, walau sedikit mepet. Hari itu juga, pihak keluarga menginginkan agar Tamrin segera dikebumikan di belakang rumah sekolah, di bawah pohon beringin menjadi pilihan lokasi pemakamannya. Namun saat warga mulai menggali tanah, tiba-tiba ranting dari atas pohon raksasa itu berjatuhan, seolah memberi isyarat bahwa tidak diperbolehkan ada pemakaman di sekitar sana. Beberapa warga hampir saja tertimpa ranting-ranting jatuh itu. Demi keselamatan bersama, warga membatalkan rencana penggalian di lokasi tersebut. Matahari mulai condong. Sinar merah di ufuk barat telah berganti oleh senja buta. Walau hampir kemalaman, akhirnya pemakaman itu selesai juga. Hanya saja lokasinya yang berbeda. "Damayanti, kamu di rumah saja. Jangan kemana-mana. Emak dan Abah mau tahlilan di rumah Tamrin," ujar Leha sembari memasang kerudung. "Iya, Mak." Damayanti mengitari kepergian kedua orang tuanya sampai ke pintu rumah. Setelah itu, ibu dan ayahnya berlalu. Gadis kecil itu segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Ba'da Isya telah berlalu, tapi kedua orang tuanya Damayanti belum juga pulang. Lokasi rumah yang masih jarang-jarang membuat gadis kecil itu dirundung gelisah. Entah mengapa hatinya merasa sangat cemas. Terdengar ketukan pintu, tapi suara itu tidak berasal dari depan, melainkan dari arah dapur. "Siapa?" tanya Damayanti. Namun si pengetuk pintu tidak menjawab. Ketukan itu terdengar lagi. Damayanti kesal. Buru-buru ia membuka pintu dapur sambil membawa kemarahan. Betapa terkejutnya tatkala melihat seorang perempuan memakai kemban di depan pintu dapur. Sosok ini berdiri tegak dengan cara membelakanginya. "Nenek siapa?" tanya Damayanti. Perempuan itu tua itu memalingkan tubuh. Ia membawa lampu semprong di tangannya. "Nenek haus. Boleh minta segelas air?" Dengan senyum sumringah ia langsung masuk walau belum mendapatkan tawaran dari Damayanti. Melihat si nenek bungkuk ini telah berjalan masuk rumah, Damayanti mempersilahkannya duduk dan memberinya segelas air. "Nenek siapa? Dan dari mana?" tanya Damayanti. Ia tidak henti-hentinya memandangi perempuan itu. "Nenek orang sini. Nenek tinggal di sana," ujar perempuan itu sembari menunjuk ke arah luar rumah. Damayanti melirik ke arah luar pintu dapur yang masih terbuka belum sempat ia tutup. Gadis periang itu nampak kebingungan tak kala mengetahui yang ditunjuk oleh nenek itu
adalah pohon beringin yang umurnya udah puluhan tahun. Kenapa saya tidak pernah melihat nenek sebelumnya? Tanya Damayanti kembali. Nenek memang jarang keluar rumah. Hanya sesekali saja bila ada yang memanggil atau menyebut nama nenek, jawab perempuan tua itu. Memangnya nama nenek siapa? Tanya Damayanti. Orang memanggil saya nenekku yang kadut. Kamu sendiri namanya siapa? Tanya perempuan tua itu. Ia kemudian berdiri dari tempat duduknya. Saya Damayanti, Nek, jawab Damayanti. Perempuan itu menatap lirih sambil mengangguk-ngangguk kecil kepalanya. Nanti kamu akan ikut ke rumah nenek, tambahnya lagi. Damayanti heran. Penuturan perempuan itu yang mengatakan bahwa dirinya nanti akan ikut dengannya. Namun, selagi asik berbincang dengan si nenek, tiba-tiba terdengar suara orang memanggil namanya dari arah pintu depan. Nenek, tunggu sebentar. Itu pasti emak dan abah. Damayanti segera menuju pintu depan. Dan ternyata yang memanggilnya barusan adalah kedua orang tuanya. Kamu kenapa bukanya lama? Tanya Leha sembari masuk ke dalam rumah. Seperti sehabis menempuh perjalanan jauh, ia hempaskan tubuhnya di atas kursi rotan di ruang tamu sambil melepaskan kemban yang melekat di kepalanya. Tadi saya lagi di dapur. Kalimat Damayanti terhenti karena dipotong oleh Leha. Ambilkan air putih, maus. Damayanti menuju dapur. Matanya tak henti mengedel ke seluruh sudut mencari keberadaan nenek tadi. Nenek itu kemana ya? Damayanti membatin. Damayanti, panggil Leha. Iya, Mak, jawab Damayanti. Buru-buru Damayanti membawa segelas air putih yang diminta ibunya tadi dan mengabaikan tentang nenekku yang kadut. Kamu tuh ya, ambil air minum aja, lamanya minta ampun, cerca Leha. Sabar dikit kenapa, Bu? Ucap Manap kepada istrinya. Ibu kan haus, Pak. Manap menghela napas. Entah apa yang terjadi. Tidak seperti biasanya, hari ini Leha selalu bicara dengan nada tinggi. Jika capek, istirahat saja. Kesian Damayanti, ibu bentak-bentak terus. Manap kemudian berlalu menuju kamarnya. Leha hanya diam mendengar ucapan Manap. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan sesuami barusan. Selama ini dirinya terlalu keras mendidik Damayanti. Namun ego itu masih besar. Bukannya meminta maaf untuk memperbaiki kesalahan, ia malah menyusul sang suami ke dalam kamar dan beristirahat. Melihat kedua orang tuanya telah beristirahat, Damayanti juga masuk ke dalam kamar. Namun sosok nenekku yang kadut yang tadi menjadi tamu masih saja belum bisa sirna di dalam pikirannya. Kemunculannya yang secara tiba-tiba kemudian menghilang dengan misterius mengundang banyak pertanyaan.